membantu pekerjaan Bunda, yaitu menyapu halaman rumah. Nama saya Mesya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang berbakti kepada orang tua, meringankan beban orang tua. Contohnya yaitu nomor 1, membantu mencuci piring saat sudah selesai makan. Nomor 2, membantu jaga adik. Nomor 3, membantu orang tua mengepel dan menyapu. Dadah, waalaikumsalam. Nama saya Abian Pasha Muzaki. Kegiatan saya sehari-hari membantu mama menyapu dan membuatkan tempat tidur. Itu salah satu contoh berbakti kepada orang tua. Assalamualaikum teman-teman. Nama aku Kenzi. Aku kelas 4 di SD Friends. Panglima termuda pilihan Rasulullah. Usama adalah putra Zaid bin Hamzah. Ayahnya sangat mencintai Rasulullah. Rasulullah pun sangat mencintai Usama. Beliau meletakkan Usama di salah satu pahanya dan Hasan di pahanya yang lain. Rasulullah mendekap kedua anak itu sambil berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi keduanya. Nabi menyiapkan pasukan untuk melawan pasukan untuk bertempur melawan Romawi. Nabi mengangkat Usama bin Zaid sebagai panglima perang. Waktu itu Usama masih berusia 17 tahun. Beberapa sahabat meragukan kepemimpinan Usama karena usianya yang masih sangat muda. Jika para sahabat mencela kepemimpinan Usama, berarti sama aja dengan mencela kepemimpinan ayahnya. Rasulullah menegaskan bahwa Usama sangat muda, sangat layak pemimpin. Pada Rabiul Awal, Nabi memberangkat pasukan Usama. Setelah sekitar 5 mil perjalanan, mereka mendengar berita Nabi wafat. Mereka berhenti sampai akhirnya Abu Bakar memerintahkan agar melanjutkan perang 3 hari kemudian. Pasukan Usama bertempur dengan pasukan Romawi hingga mereka menang. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku akan menceritakan cerita Nabi Adam. Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah dari tanah. Nabi Adam hidup di surganya Allah dengan penuh kebahagiaan. Di dalam kemudian Nabi Adam ditemani oleh istrinya yaitu Siti Hawa. Mereka hidup di surga dengan bahagia sampai suatu hari datangnya setan yang membujuk Nabi Adam dan Siti Hawa untuk memakan buah yang dilarang Allah. Ayo, ada yang tahu gak itu buah apa? Ya betul, buah hudi. Buah hudi adalah buah yang dilarang oleh Allah. Tapi karena bujukan setan, Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa memakan buah itu. Dan Allah pun murka. Allah pun menghukum Nabi Adam untuk turun di dunia. Makanya teman-teman, kita jangan melanggar aturan Allah. Kalau kita langgar, nanti Allah marah. Kalau kita berbuat baik, Allah akan senang dan kita akan masuk surga. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Yang menceritakan tentang Uwais Al-Qarni. Pada zaman dahulu, ada seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Terus ibunya pengen ke Mekah, tapi dia tidak mempunyai kendaraan atau motor. Dan dia berlatih terus mengangkat domba, dan setelah siap dan dia langsung berangkat ke Mekah. Dan setelah berangkat ke Mekah, dia dan bertemu dengan Nabi Muhammad, tapi dia hanya bertemu dengan istrinya. Dan istri Nabi Muhammad cerita, dan Uwais langsung pulang ke Mekah dan meminta maaf ke ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membawakan cerita tentang Sa'ad bin Abi Waqqas yang berbakti kepada ibundanya. Sa'ad memiliki ibu yang bernama Hamnah binti Sufyan bin Abu Umayyah. Beliau merupakan seorang wanita bangsawan keturunan Quraisy. Hamnah sangat setia dengan agama nenek moyangnya, yakni penyembah berhala. Seperti kebanyakan sahabat lainnya, ibunda Sa'ad sangat marah saat mengetahui anaknya memeluk Islam. Mengetahui anaknya telah menjadi pengikut Muhammad, ibunda Sa'ad mengancam tidak akan mau makan dan minum hingga Sa'ad mau meninggalkan agamanya. Wahai Sa'ad, apakah engkau rela meninggalkan agamamu dan agama bapakmu untuk mengikuti agama baru itu? Demi Allah, aku tidak akan makan dan minum sebelum engkau meninggalkan agama barumu itu, ancam sang ibu.
Sang ibu sangat mengetahui bahwa Sa'ad merupakan anak yang sangat mencintainya dan tidak akan tega apabila melihat ibunya dalam keadaan lemah dan sakit karena tidak makan dan minum selama beberapa hari. Bakti Sa'ad kepada ibunya. Sa'ad merupakan anak yang sangat berbakti dan menyayangi ibunya. Meskipun sang ibu tidak mau makan dan minum, ia selalu membuatkan makanan bagi sang ibu. Hingga 3 hari lamanya, ibunda Sa'ad tidak mau makan dan minum. Dengan lembut dan sambil mencium keningnya, Sa'ad berkata, "Wahai ibunda, demi Allah, seandainya engkau memiliki 70 nyawa keluar satu persatu, aku tidak akan pernah mau meninggalkan agamaku selamanya." Bagi Sa'ad, tak ada satupun orang, bahkan ibunya sendiri, yang dapat menghalanginya beriman kepada Allah. Iman di hati Sa'ad telah tertanam kuat dan teguh. Namun Sa'ad merupakan seseorang yang baik akhlaknya. Ia tetap menjaga perilaku dan tutur katanya terhadap sang bunda. Kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ini dibukukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Hingga pada suatu hari Rasulullah yang sedang duduk bersama para sahabatnya terhentak karena Jibril datang membisiknya sesuatu. "Akan datang kepada kalian seorang laki-laki penduduk surga." Sahabat pun memanjangkan lehernya dan melihat ke sekitar mencari siapa yang datang. Ternyata di balik bukit terdapat Sa'ad bin Abi Waqqas. Allah mengirimkan salam kepada Sa'ad. Meskipun sang ibu menyembah berhala, tapi ia tetap menjaga akhlak kepada ibunya. Kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ini telah mengajarkan kita, hendaklah seorang muslim memperlakukan orang tuanya dengan baik meskipun mereka dalam kondisi masih menyekutukan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, aku ingin menceritakan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas kepada kedua orang tuanya. Dikisahkan ada seorang pemuda bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau memeluk Islam ketika remaja, yaitu berumur 17 tahun. Namun sayang, ketika ibunya mengetahuinya, ibu menentang keras dan memintanya untuk kembali ke ajaran ibunya. Mulai mogok makan, semakin hari semakin lemah kondisi fisik ibunya. Akhirnya keluarganya memanggil Sa'ad dan berharap Sa'ad kembali ke ajaran semula karena kecintaannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa'ad pun berkata, "Dan wahai ibu, seandainya ibu mempunyai 100 nyawa, lalu satu persatu nyawa itu binasa, aku tidaklah meninggalkan agama ini sedikit pun. Maka wahai ibu, jika ibu menginginkannya, jika tidak, itu juga pilihan ibu." Ibunya pun sadar bahwa dia bisa merubah pendirian anaknya. Kisah ini menggambarkan apapun seorang mencintai dan berbakti kepada kedua orang tua. Namun jika orang tua menyekutu ke Allah, maka hal itu tidak boleh dilakukan. Allah adalah yang paling utama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbakti pada orang tua adalah cara untuk mudah mata kutuka. Adalah bentuk berbakti kepada orang tua adalah mentaati perintah Tuhan yang Maha Dalam, berkata yang diiring oleh Allah yang lalu tunai. Kemudian mengaturkan mereka dari berkata ya anak diaturkan atau tunai. Tabatu ayat tawala taati ma'irati zili tanah ayak tamulia tanah ketidak melalaka tuara tidak baik. Mereka tetap mencari bunga tanah kodakan tukar mata balik itu terdekat kepada orang tua. Semua ada kita adalah milik mereka. Jangan lupa doakan sesuatu. Jika mereka belum mengikuti takwa yang terdapat bertakwa lemah kepada sesuatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1 Muharram 1443. Semoga dengan semangat tahun baru akan membawa kebaikan untuk kita semua, amin. Saya akan bercerita tentang beberapa cara untuk
berbakti kepada orang tua, yaitu dengan mengerti apa yang dilarang oleh orang tua. Misal teman-teman diberi waktu untuk main handphone, tetapi apabila orang tua sudah menyuruh berhenti untuk main, maka teman-teman harus segera mengikuti dengan tidak bermain handphone lagi. Contoh lain dalam berbakti adalah dengan membantu orang tua membersihkan kamar tidur, merapikan buku dan mainan setelah digunakan. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan semoga kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baktinya Nabi Ismail pada orang tuanya. Nabi Ismail alaihi salam merupakan anak dari Ibrahim yang menikah dengan Sayyidah Hajar. Nabi Ismail kecil lahir dan tumbuh menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, membantu keduanya dan menaati perintah-perintahnya. Nabi Ismail juga diketahui sering membantu ibunya mengembala ternak yang jumlahnya tidak sedikit. Suatu hari ketika Nabi Ismail menginjak dewasa, Nabi Ibrahim bermimpi. Ia diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membeli anaknya yakni Nabi Ismail. Ia sempat tak percaya dan mengira mimpi tersebut datang dari setan. Ia tidak menghiraukan mimpi tersebut, tapi kemudian Nabi Ibrahim terus bermimpi dengan perintah yang sama. Akhirnya Nabi Ibrahim pun percaya. Ia merasa sedih karena diperintahkan untuk menyembelih anak kesayangannya. Nabi Ibrahim pun menceritakan mimpinya itu kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail pun yang akhirnya meyakinkan ayahnya agar mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang nabi dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim harus melaksanakannya sebagai tanda orang beriman. Nabi Ismail mengaku tabah dan sabar dan menerima takdirnya. Hari saat ini Nabi Ibrahim ingin melaksanakan perintah tersebut. Nabi Ismail tetap tidak ada penolakan dan ingin menuruti apa yang akan dilakukan ayah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Nabi Ismail akan disembelih, kemudian Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menggantikannya dengan seekor domba besar. Kisah ini kemudian menjadi asal mulai pelaksanaan ibadah kurban pada hari raya Idul Adha yang diatur setiap tanggal 10 Zulhijjah dan dirayakan oleh setiap muslim di seluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan bercerita tentang karomah berbakti kepada kedua orang tua. Kisah ini terjadi pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Pada suatu hari Nabi Sulaiman dan jin Ifrit pergi melihat keindahan alam semesta. Lalu sampailah Nabi di tepian laut. Nabi pun berdoa dan memerintahkan agar angin tidak bertiup terlalu kencang. Saat air laut mulai tenang, Nabi melihat ada sebuah cahaya dari dasar laut. Nabi pun memerintahkan jin Ifrit untuk melihat ke dasar laut. Benda apakah itu? Lalu jin Ifrit pun menyelam, dan jin Ifrit menemukan ada kubah yang terbuat dari permata putih. Jin Ifrit pun membawa kubah itu ke hadapan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman pun takjub melihat kubah itu. Lalu Nabi Sulaiman pun berdoa, dan kubah itu pun terbuka. Nabi pun terkejut karena melihat ada seorang pemuda yang tinggal di dalam kubah tersebut. Nabi pun bertanya kepada pemuda tersebut, "Siapakah engkau?" Lalu pemuda itu pun menjawab, "Aku hanyalah manusia biasa." "Bagaimana engkau bisa mendapat karomah dan kenikmatan ini?" Lalu pemuda itu menceritakan kisahnya. Dulu saat ibunya belum meninggal, ibunya sudah sangat tua renta. Pemuda itu sangat berbakti kepada ibunya. Dia menggendong ibunya kemanapun ibunya ingin pergi. Ibunya selalu mendoakannya agar mendapat rezeki dan puas diri, dan ditempatkan di tempat yang tidak ada di bumi dan tidak ada di langit. Ketika ibunya sudah meninggal, pemuda itu menyusuri tepian laut dan melihat ada kubah yang terbuat dari permata putih. Lalu pemuda itu pun berdoa. Lalu kubah itu pun terbuka dan ia masuk ke dalam kubah tersebut. Kemudian
Nabi bertanya, bagaimana Allah memberimu makan dan minum? Lalu pemuda itu menjawab, saat aku lapar, Allah memberikan pohon dan tumbuhan. Lalu saat aku haus, Allah memberikan air yang lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Bagaimana engkau mengetahui siang dan malam? Saat siang, kubah ini berwarna putih dan mengeluarkan cahaya. Saat malam, kubah ini pun menjadi gelap. Nabi mengangguk-angguk dan takjub mendengar cerita tersebut. Lalu pemuda itu pun berdoa. Lalu kubah itu pun tertutup. Lalu jin ifrit pun mengembalikan kubah tersebut ke dasar laut. Demikianlah cerita Karma berbakti kepada kedua orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky. Kali ini saya ingin bercerita tentang berbakti kepada orang tua. Saat itu ada syekh yang menjadi imam sholat Jumat di Jeddah, dan saat itu rakaat pertama ada suara gemuruh, dan setelah selesai saya bertanya apa itu, dan salah satu jamaah bilang ada orang yang terjatuh di tengah-tengah, dan saya bilang beri dia ruang, biarkan dia bernapas dan cari ambulan. Dan setelah dicek oleh dokter, orang itu telah meninggal 30 menit yang lalu, dan adiknya pun datang dan ingin mengambil mayat kakaknya. Dan setelah itu saya pun bilang ke adiknya, bolehkah saya memandikan kakakmu? Dan adiknya pun bilang boleh. Dan saat malam takziah pertama, setelah menjamu tamu-tamu yang berdatangan, setelah selesai saya pun bertanya kepada adiknya, kenapa kakakmu itu bisa meninggal husnul khotimah? Kenapa? Dan adiknya pun bilang, kami mempunyai keluarga, kami mempunyai 6 saudara, dan kakak kami yang paling istimewa, karena setiap kali kami ingin ke rumah ibu kami, dia selalu datang duluan dan membersihkan perlengkapan yang dibutuhkan orang tua kami, menyisir rambutnya dan memandikannya dan lain-lain, dan dia juga menyiapkan barang-barang di toilet seperti sampo dan sabun. Dia selalu merapikannya, dan bila ada benda yang rusak, dia yang akan menggantikannya. Dan saya pun berkata, Masya Allah, memang dia pantas untuk mendapatkan mati husnul khotimah. Dan apalagi saat sholat Jumat, karena Muhammad pernah bersabda, orang yang meninggal saat Jumat, orang itu akan terhindar dari siksa kubur dan fitnah kubur. Dan cerita ini sudah selesai, dan semoga kita menjadi anak yang soleh-soleha, berbakti kepada orang tua, sehat selalu. Dan cerita ini sudah selesai, dan semoga kita menjadi anak yang soleh-soleha, berbakti kepada orang tua, sehat selalu. Dan terima kasih karena telah menonton cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.